Halo, aku Stefani. Saat ini aku bekerja sebagai seorang Organization Development di Berita. Sebagai seorang Organization Development, pekerjaan aku meliputi pembuatan job description, workload analysis, performance management, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan organisasi. Selain bekerja, saat ini juga aku sedang melanjutkan studi lanjut aku, yaitu S2. Mungkin banyak yang bertanya ya sama aku, kenapa aku masih melanjutkan S2, apakah S1 aku nggak cukup untuk masuk di dalam dunia pekerjaan? Sebenarnya banyak banget yang menjadi pertimbangan aku untuk akhirnya memutuskan studi lanjut. Ya meskipun pada awalnya aku juga sempat ragu ya, apakah aku bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan juga perkuliahanku. Tapi pada akhirnya aku tetap memutuskan untuk melanjutkan studiku yaitu S2 di jurusan Manajemen SDM. Hal yang membuat aku yakin untuk akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan studi lanjut adalah karena aku yakin dan aku tahu bahwa studi adalah salah satu hal faktor pendukung dalam peningkatan karir. Selain itu juga dari ketika aku S1, aku melihat bahwa aku memiliki ketertarikan di dalam manajemen. Kenapa? Karena ketika di S1 aku sudah belajar bagaimana memanage orang, karena aku dulu backgroundnya adalah psikologi, dan aku melihat bahwa aku perlu belajar lebih lanjut lagi tentang bagaimana memanage sebuah organisasi, yaitu mulai studi ataupun belajar secara khusus, yaitu di manajemen dengan konsentrasi manajemen SDM. Selain itu juga, hal lain yang membuat aku yakin untuk melanjutkan studi lanjut adalah aku melihat kesempatan aku untuk segera mempraktekkan ilmu yang aku dapatkan ketika sedang berkuliah di dunia lapangan pekerjaan itu lebih besar. Karena ketika dulu S1, aku hanya fokus untuk berkuliah, dan sekarang ketika aku S2 sambil bekerja, aku bisa langsung mempraktekkan hasil dari aku berkuliah di tempat aku bekerja. Sebenarnya banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan baru, seperti belajar otodidak dari internet ataupun baca buku, atau melalui lingkungan sekitar melalui observasi. Tapi cara yang aku pilih adalah dengan melanjutkan studi lanjut ataupun dengan S2. Saat ini aku juga mengusahakan diriku untuk tetap membagikan ilmu yang aku dapatkan dengan mengajar, supaya aku tetap mengingat apa saja yang sudah aku pelajari, baik di dalam perkuliahan ataupun di dunia kerja. Hal ini meliputi beberapa hal, seperti menjadi pembicara dalam acara seminar ataupun webinar, atau mengajar anak-anak. Nah, jadi itu adalah dua cara yang biasanya aku lakukan untuk tetap membuat aku mengingat setiap hal yang sudah aku pelajari, baik dalam perkuliahan ataupun di dalam dunia kerja. Caraku untuk tetap fokus di dalam perkuliahan ataupun pekerjaan dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah set a priority and make boundaries. Dengan aku membuat prioritas bahwa perkuliahan dan pekerjaan adalah hal yang utama, maka ini memudahkan aku dalam mengambil keputusan sehari-hari apa yang harus aku utamakan dan apa yang tidak harus aku lakukan setiap harinya. Selain itu juga aku membuat batasan. Ketika aku sedang bekerja, aku tidak melakukan pekerjaan perkuliahanku, sehingga aku bisa tetap fokus untuk menyelesaikan tanggung jawabku sebagai seorang karyawan. Tetapi begitupun sebaliknya, ketika aku sedang melakukan ataupun mengerjakan tugas kuliahku di rumah ataupun di kos, maka aku selalu mengusahakan untuk juga tidak mengerjakan pekerjaan kantor, sehingga aku bisa juga tetap fokus untuk menyelesaikan tugas kuliahku sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Hal kedua yang juga aku lakukan dan membantu aku untuk tetap fokus dalam perkuliahan dan juga pekerjaan adalah dengan membuat to-do list. Make a to-do list ini sangat membantu aku untuk menentukan skala prioritas apa yang harus aku kerjakan setiap harinya, sehingga aku tahu dan aku bisa mengatur waktuku secara tepat dan efektif apa saja yang harus aku lakukan dan aku selesaikan setiap harinya. Nah, hal ketiga yang aku lakukan yang juga membantu aku untuk tetap fokus dalam pekerjaan atau perkuliahan adalah dengan membuat target yang realistis. Kenapa ini penting? Karena ini juga membantu aku untuk tetap semangat dan tidak bermalas-malasan ketika aku sudah mulai lelah dalam perkuliahan ataupun pekerjaan. Tapi tetap harus diingat bahwa target yang aku bikin itu harus target yang memang realistis dan disesuaikan dengan kemampuan dan juga waktu yang aku miliki. Nah, yang terakhir atau yang keempat tapi tidak kalah penting adalah memiliki sistem support yang positif. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap aku yang menjalankan dua aktivitas sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
Kenapa hal ini penting? Karena mereka lah atau orang-orang terdekatlah yang selalu mendukung aku ketika aku sudah mulai merasa lelah ataupun capek dengan pekerjaan ataupun dengan perkuliahan sedang aku jalani. Misalnya dengan teman dekat yang ada di kantor ataupun di luar, ataupun atasanku ketika ada di kantor, ataupun teman perkuliahan aku. Mereka selalu mendukung dan memotivasi aku serta memberikan pengertian kepada aku ketika aku sudah mulai lelah ataupun ketika aku sudah mulai tidak ingin mengerjakan tugas kuliah, dan mereka selalu mendukung aku untuk tetap berada di jalur yang benar. Pada akhirnya, apapun keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita, baik ketika memutuskan untuk berkuliah sambil bekerja, atau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan fokus untuk kuliah, atau memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan studi, semuanya tentu memiliki konsekuensinya masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang mau kita ambil resikonya? Dan kalau kita sudah memutuskan resiko mana yang akan kita ambil, kita harus berkomitmen untuk menyelesaikannya hingga akhir. Aku Stephanie dan ini ceritaku.